Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Frankie. Gimana kabarnya? Sekarang sudah new normal, tapi saya akan coba secara konsisten untuk tetap bikin video edukasi seputar keuangan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai investasi, karena ada salah satu dari teman kita yang request untuk saya bahas mengenai investasi. Katanya adalah gini, bagaimana caranya melihat dan memilih investasi yang tepat? Tujuannya bukan buat saranin orang pilih investasi atau beli saham apa, tapi lebih ke membuka wawasan orang mengenai definisi dasar dan karakter dari investasi saham, ori, reksadana, bisnis yang akhirnya viewer kita yang pilih sendiri, viewer saya yang pilih sendiri, maksudnya adalah gitu. Nah, tapi sebelumnya, cekidot! Oke teman-teman, yang pertama saya mau bahas mengenai tipe-tipe investasi berdasarkan resikonya. Yang pertama adalah yang aman. Nah, ini low risk, low return ya. Biasanya orang taruh uangnya di deposito, ori, surat berharga milik negara, atau surat berharga pemerintah, dan juga investasi-investasi yang memiliki pendapatan tetap lainnya. Nah, ini udah pasti returnnya rendah. Yang kedua adalah yang menengah. Ini seperti ekuitas atau reksadana. Atau mungkin beberapa orang mencampurkan antara yang skenario aman tadi dengan saham. Ini lebih berimbang lah antara resiko dan juga return investasinya gitu. Yang ketiga adalah yang beresiko tinggi. Umumnya orang-orang taruh dananya banyaknya dominasinya adalah di saham. Nah, karena ini high risk maka high return gitu. Selanjutnya, saya mau membahas mengenai investasi berdasarkan range umur. Yang pertama ada di accumulation stage, range umur 20 sampai 35 tahun. Biasanya orang mulai bekerja dan mengumpulkan asetnya. Rekomendasinya berapa banyak sih persenannya masing-masing gitu kan, antara yang tinggi, menengah, dengan yang aman. Untuk yang beresiko tinggi, kita rekomendasikan di 80%, yang di menengah 15%, dan yang aman 5%. Yang kedua adalah consolidation stage, range umur antara 36 sampai dengan 52 tahun. Nah, ini juga masa di mana orang-orang mengumpulkan asetnya, namun mereka juga sudah memiliki biaya kehidupan yang lebih besar dibanding stage sebelumnya, karena sudah mulai berkeluarga dan lain sebagainya. Rekomendasinya adalah yang beresiko tinggi di 60%, menengah 35%, dan yang aman 5%. Nah, yang ketiga adalah spending stage, di mana range umurnya 53 sampai 65 tahun, di mana orang-orang sudah mulai mempersiapkan masa pensiunnya di range umur sekian. Nah, untuk di skenario tinggi atau beresiko tinggi, kita rekomendasikan di 30%, kemudian yang menengah 65%, dan yang aman di 5%. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada gifting stage, di mana orang-orang berumur 65 tahun ke atas sudah memasuki masa pensiun dan mereka sudah tidak ada income. Atau income-nya mungkin turun drastis. Rekomendasinya adalah untuk skenario tinggi di 10%, menengah di 40%, dan yang aman adalah 50%. Nah, teman-teman, itulah dia 4 range umur yang kita tadi telah bahas. Dan saya mau jelaskan di sini atau disclaimer bahwa saya bukan manajer investasi atau orang yang ahli dalam investasi, tapi saya hanya bisa merekomendasikan secara general saja. Nah, tentunya kebutuhan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, sekian dulu ya teman-teman sharing saya hari ini. Kalau Anda rasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga kalau misalnya memang ada masukan atau ada komentar, boleh komen di kolom komentar atau message saya di Instagram saya di sini. Oke, bye-bye. Sekian dulu.